Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elko Febrian, NPM B1A 016283. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang norma. Dari pengertiannya, macam-macam norma, fungsi norma, manfaat norma, dan tujuan norma. Yang pertama itu pengertian norma. Norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ketentuan itu mengikat setiap orang yang ada dalam lingkungan tersebut. Artinya, semua orang di area itu harus menaati norma yang berlaku. Di balik ketentuan itu, terdapat pula nilai yang menjadi landasan tingkah laku manusia. Selanjutnya, macam-macam norma. Yang pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini menentukan norma yang baik dan mana yang buruk. Norma susila mendorong manusia untuk berbuat baik serta mencegah manusia untuk melakukan perbuatan yang buruk karena bertentangan dengan hati nurani manusia yang normal. Contoh norma kesusilaan. Yang pertama, jangan mencuri, jangan membunuh, hormatilah sesamamu, bersikaplah jujur. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah ketentuan hidup yang bersumber dari pergaulan masyarakat. Norma ini didasari oleh beberapa hal, diantaranya yaitu kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Contoh dari norma kesopanan yaitu, yang pertama, yang muda harus menghormati yang lebih tua. Yang kedua, berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu. Memakai pakaian yang pantas dan rapi dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Yang keempat, jangan meludah di sembarang tempat. Yang ketiga, norma agama. Norma agama adalah ketentuan hidup yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Isinya berupa perintah, ajaran, dan larangan. Norma agama berasal dari wahyu Tuhan yang mempunyai nilai yang fundamental, yang mewarnai macam-macam norma yang lain, seperti norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Contoh dari norma agama adalah, yang pertama, tidak boleh membunuh sesama manusia, tidak boleh merampok harta orang lain, tidak boleh berbuat cabul, hormatilah bapak ibumu. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum adalah ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Contoh dari norma hukum. Yang pertama itu pasal 362 KUHP. Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum akan diancam karena tidak pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Yang kedua, pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, atau hartanya, termasuk keluarganya. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi norma di dalam masyarakat. Ada beberapa, yaitu yang pertama, mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Yang kedua, menciptakan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Menciptakan kenyamanan, kemakmuran, dan kebahagiaan anggotanya. Selanjutnya, menciptakan keselarasan hubungan setiap anggotanya. Yang selanjutnya itu tujuan norma. Norma mempunyai tujuan yang baik untuk setiap anggotanya. Tujuan norma yaitu menjadi pedoman, arahan, dasar, dan tata tertib bagi anggota masyarakat agar terciptanya masyarakat yang teratur dan tentram. Sekaligus untuk mengatur tingkah laku masyarakat serta membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya, manfaat norma. Manfaat norma yang pertama yaitu mencegah munculnya perselisihan dalam masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kerukunan antar warga negara. Yang tiga, membatasi perilaku warga agar tidak menyimpang. Yang keempat, bisa menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa. Yang kelima, mengendalikan sikap, ucapan, dan perilaku melalui teguran hati. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang norma. Bila ada salah kata, saya mohon maaf.
saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.